Dan katanya mau nyalek juga ya seperti Clinton, enggak ya? Pas kita datang, mereka pernah bilang udah banyak orang Jakarta datang ke sini, janji-janji. Itu yang kita yang kayak Itu disupport pemerintah setempat nggak? enggak. Enggak ya, oke. Malah sempat juga ada perselisihan dalam arti Halo, selamat datang kembali di Cikal Bakal Podcast bersama saya Anin Rahmana, co-founder dan business director di Cikal Bakal Kreatif. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang CEO dari Muse Media dan CEO dari JITH Group, bener cara bacanya? Iya. JITH Group, yaitu Jonathan Tamrin. Welcome Jonathan. halo, hai. Senang sekali ya di tengah kesibukannya Jonathan hari ini bisa bergabung dan akan berbagi soal 4 poin yang saya tangkap. Ya, sejauh ini 4 poin, tapi kayaknya masih bisa berkembang lagi. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua tourism, yang ketiga sosial, dan yang keempat media. Oke. Dan katanya mau nyalek juga ya seperti Clinton, enggak ya? Jadi Enggak. 4 dulu ya, 4 Empat. poin dulu ya. Oke. Jadi kita kenalan dengan Jonathan Tamrin, biasa dipanggil Joe. Joe aja ya. Jadi kalau di IG kan Jos ya. Iya, Jos aja. Itu, Waktu itu Joe mau- saja atau Jos aja? Joe saja. Joe saja. Karena Oh. waktu itu Jonathan Tamrin udah diambil orang. Oke. Jadi Username-nya. Jos kayak, aja. apa, akhirnya ketemu lah nama itu. Dan ada akhirnya beberapa orang yang kenal manggil Jos gitu kalau ketemu di jalan manggilnya Jos. Karena akunnya itu ya, Iya, nggak betul. tahu. Padahal ternyata yang benar Joe saja. Joe saja. Joe saja. Oke. Jonathan Tamrin, S1-nya ekonomi, S2-nya tourism, dan banyak berhubungan juga dengan proyek-proyek sosial. Tapi saat ini justru menjabat sebagai CEO dari media. Nah, kita mulai dari masa kecilnya dulu. Boleh. Deh. Jadi masa kecilnya Joe waktu itu anak yang seperti apa? Yang pasti bandel. Bandel? Bandel dalam artian disuruh tidur siang, Nggak mau. saya masuk kamar, orang tua saya tidur, saya manjat pagar, Oh main iya. sepak bola, Oke. main layangan, pernah kecebur got seleher. Itu dikit lagi nggak bisa napas ya. Jadi Oke. ya kayak gitu sih. Memang nggak bertahan di rumah sih anaknya. Memang Oke. dari dulu. Jadi saya itu lahir di Palembang, Oke. tumbuh besar di Bali, SD sampai SMP di Bali, baru akhirnya SMA ke Bengkulu dan kuliah di Jakarta. I see. Jadi nomaden banget. Itu juga yang akhirnya menimbulkan rasa tourism. Ingin menjelajah daerah-daerah gitu. Nggak terpikir sih sebetulnya. Sebenarnya. Cuman mungkin karena tumbuh besar di Bali, ngelihat tourism iya dari Bali, terus juga mungkin jiwa melayani ya. Kayaknya mungkin nggak semua orang tuh siap ataupun sanggup jadi tour leader. Iya, iya, Ibaratnya iya. gitu kan, kita Iya, punya benar, travel benar. harus bisa bawa tour kan. Benar. Minimal dari tour leader, itu kalau yang di lapangan. Karena tour leader tuh kan dimarahin. Benar. Kamu, Benar. Mas tolong koper saya. Maksudnya kayak, Iya. oh iya, oke. Maksudnya hal-hal simpel kan, nggak semua orang siap dan mungkin kebetulan aja gitu. Saya punya jiwa yang cukup babu gitu ya. Hospitality ya, melayani. Ya itu bahasa profesionalnya lah ya kan Betul. istilahnya. Cuman maksudnya dalam arti saya itu nggak masalah banget untuk hal-hal yang receh-receh kayak gitu. Dalam arti mungkin sebagian orang kayak, oh saya nggak mau lagi ketika udah ngejalanin perusahaan, saya Turun ke maunya bawah. back office aja Ya. gitu. Saya maunya ngedeal sama klien, anak buah yang jalan. Tapi karena mungkin dari awal timnya sangat kecil sekali di travel ini, saya punya banyak klien tuh ibu-ibu dan bapak-bapak. Padahal target market saya 1835. Sebenarnya. Clear, company itu dibikin dengan logo, nama yang targetnya anak muda. Travaselo ini ya. Travaselo. Kita startnya dari Indonesia Timur, memang kita mulai dari paling jauh, dari Papua, baru kita ke Sumatera. Gitu. Memang banyak orang yang sudah main di Sumatera, Jawa, Bali, cuman saya waktu itu nggak ngelihat itu dulu, saya ngambil yang paling jauh dulu. Justru. Oke. Baru abis itu akhirnya memutuskan untuk berbisnis. F&B. Sempet ya waktu kuliah, ya. Ya. Ikutan sama teman-teman gitu Oke. rame-rame. Itu pun kayak berbisnisnya bersepuluh orang, ada Oh, 5 orang tua, patungan ada 5 rame-rame. anak muda gitu. Iya, iya, iya. Belajar gimana caranya dunia F&B itu ternyata nggak gampang. Ya, waktu itu kan
keren ya untuk seumuran itu tuh Iya, kayak punya punya restoran, punya bisnis. bar gitu, Betul, rasanya betul. keren banget. Ternyata keren aja nggak cukup untuk menjalankan suatu bisnis. Iya, iya. Gitu. Nah baru dari situ makanan nggak dilanjutin juga akhirnya? Makanan, F&B, bar iya, dan enggak F&B. juga. Kayaknya suka masak sebetulnya, kayak ya masak-masak yang standar. Cuman kayaknya bisnisnya agak susah untuk di manage ya. Dalam I see. arti beberapa tuh kayaknya enggak. Akhirnya saya belajar satu hal sih. Dalam arti ketika mau ngejalanin satu bisnis, kita tuh sebagai owner harus duduk ngerti A sampai Z-nya baru bisa lepas. Kecuali memang hire manajemen yang proper gitu ya. Ya, A to emang Z-nya. bayar profesional. Ya, bayar profesional gitu. Tapi kan untuk hitungannya modal yang terbatas belum tentu bisa untuk Betul. meng-hire itu. Jadi emang nggak bisa cuman terima beres ya, Iya. harus mau turun ke bawah. Nah itu mungkin modal yang akhirnya dibawa saat mendirikan Travaselo Iya, betul. di 2014 ya. Apa arti Travaselo sebenarnya apa? Sebenarnya Travaselo itu namanya kebentuk dulu, baru dipikirin artinya. Oh iya. Kayak banyak ya yang begitu Iya, ya betul. memang ya. Setelah namanya jadi terus mikir apa nih artinya. Pasti ntar kita ditanya nih kalau di presentasi dan segala macam. Akhirnya Travaselo tuh ya tadi itu travel dan musik, sebenarnya selo alat musik yang ngebuat megah suatu konser. Kita berharap company kita ngebuat megah dunia industri travel gitu. Oh oke. Gitu itu ada bibit-bibitnya yang waktu di sekolah Delta ya, sekolah musik Delta itu. Iya. Ya kurang lebih akhirnya ngegabungin sukanya musik, sukanya travel, akhirnya dapat satu nama Travaselo itu gitu. Oke, I see. Jadi megah dan gaungnya itu bisa kemana-mana gitu ya. Nah dalam perjalanannya di Travaselo dari 2014 sekarang kan sudah 2023. Tahun depan 10 tahun. Ya kan. Pasti banyak gitu story-storynya. Apa yang paling menarik? Yang paling menarik ya. Yang paling menarik kita ini buat saya ya, tapi belum tentu menarik buat partner saya. Kita rela menggunakan uang profit buat bikin kegiatan charity. Oh itu Sumba Project. Pertamanya Shoes for Hope. Shoes for Hope dulu. Ya, jadi sebenarnya gini, saya pergi ke tempat yang menurut saya bagus banget di Indonesia, gitu ya, Indonesia Timur terutama. Saya yakin traveler juga banyak yang sana. Tapi di sisi lain kayak cuman selisih desa di sebelah, kekurangannya tuh masih banyak banget. Anak sekolah 7 kilo nggak pakai sepatu, PP 14 kilo kayak. Sedangkan kita di rumah punya berbelas-belas sepatu lah mungkin setiap tipe satu dan segala mahal macam. Lagi ya. Dan mereka untuk beli sepatu aja ada satu desa di Papagarang di Labuan Bajo, bapaknya nelayan, anaknya minta, padahal sebenarnya mereka nggak perlu sepatu karena sekolahnya di pulau tersebut juga. Ketika anaknya minta uang sekolah beli uang buat beli sepatu, bapaknya bilang udah berhenti sekolah aja, ikut papa jadi nelayan. Itu yang kayak segitunya ya. Ya emang mungkin karena di timur mahal, akhirnya itulah yang ngebikin Shoes for Hope berdiri gitu. Kita diskusi sama beberapa teman-teman NGO lokal yang pernah intern di NGO lokal yang orang Jakarta, ketemu akhirnya bikinlah namanya charity trip. Charity gitu. trip. Sebelum akhirnya kita bentuk namanya Travaselo Care jadinya. Travaselo Care ya. Itu charity trip itu kita ngebuang 1 hari di sela jalan-jalan itu untuk main sama anak-anak. Kita donasi sepatu gitu. Jadi orang yang nggak bisa ikut trip bisa beli paket sepatu dan kaos kakinya aja, atau ikut trip plus nyumbang, atau ikut trip seluruh profit kita pokoknya untuk itu gitu. Oke. Nah itu ya apa namanya akhirnya merelakan profit gitu untuk itu. Itu kan nggak semua orang ya punya visi ke sana gitu. untuk melakukan aksi sosial itu gitu. Impact-nya gimana untuk Travaselo sendiri? Sebenarnya akhirnya jadinya ada egoisnya dikit kayak gitu, dalam arti kita lebih mentingin orang lain daripada diri sendiri. Ya egoisnya bagus untuk beberapa orang, dalam arti orang-orang lokal di sana gitu. Nah kita itu benar-benar sampai yang menggunakan semua kas perusahaan itu ketika di Sumba School Project. Karena setelah jadi Shoes for Hope tuh pernah 4 chapter di Sumba, Labuan Bajo, Rote sama Raja Ampat. Terus yang Sumba ini kita nanyalah tahun depannya kita bisa bantu apa lagi. Dia bilang kita ada tanah udah dikasih 1 hektar sama desa, mau bangun sekolah tapi nggak ada dananya. Sekarang ruangannya pinjem rumah warga untuk 56 anak, ruangannya kecil sekali. Kita kayak nggak layak banget ya gitu. Terus saya
ngerasa saya punya privilege, nggak perlu mikirin uang sekolah ketika sampai lulus lah. Itu orang tua yang ngebayarin semua. Terus kayak anak-anak ini kasihan banget ya, intinya kayak gitulah. Akhirnya ya udah sama teman-teman saya ngajak beberapa arsitek, ada mau ikutan nggak project segala macam untuk ngegambar dan segala macam. Waktu itu total kita butuh 1 miliar. Wow, oke. Kekumpul kayaknya cuma 700, 300-nya kita yang nombok. Karena komitmen kan. Maksudnya kita mikir mereka itu pas kita datang, mereka pernah bilang udah banyak orang Jakarta datang ke sini, janji-janji. Itu yang kita yang kayak, aduh, ternyata gitu. Kayak kita nggak boleh ngecewain orang di sinilah, apalagi udah kenal, udah bertahun-tahun menjaga hubungan gitu. Akhirnya ya komit, kita akhirnya ada 2-3 brand yang ikutan, kita jualnya per ruangan supaya mereka nggak berat. Ada yang bangun perpustakaan, ada yang bangun kelas yang kayak gitu, ada yang bangun toilet. Itu dari donatur, dari brand gitu. Oke. Pasti banyak yang akan nanya gitu, capek-capek amat gitu sih, gitu kan? Kenapa nggak fokus aja ke bisnis orientednya gitu, making profit sebesar-besarnya gitu? Apakah apa value-nya? Artinya apakah ini akan kita percaya bahwa ini akan kembali dalam bentuk yang lain, atau sebenarnya nggak usah mikir itu, tapi yuk kita bikin impact, atau apa sebenarnya yang ingin dikejar oleh Joe? Waktu itu mikirnya karena semakin sering ke timur, akhirnya sering banyak ngobrol dengan orang-orang lokal kan. Dalam arti kita penginapan, ngobrol sama yang punya homestay dan segala macam. Ada satu, jadi selain itu kan kita tuh ada ngebangun koperasi pariwisata. Itu koperasi pariwisata pertama. Kita itu goalsnya adalah ngajarin orang-orang lokal tuh nggak jadi penonton. Ibaratnya kalau Bali kan udah pendatang semua, gitu ibaratnya. Orang Balinya jadinya sedikit lebih tersisih. Nah kita pengen daerah-daerah yang belum masif, mereka tuh jadi pemain lokal juga, supaya kita ngesap dengan mereka. Mereka jadi ada komunitas drivernya, kita ngajarin lah untuk bikin paket wisata. Nah dari situ kan ngobrol banyak. Jadi ada satu penginapan kita ajarin, ibu kalau bisa ke target market Jakarta jangan spraynya Inter Milan, biar estetik pakai putih bu, gitu kayak. Kenapa? Kalau putih nanti makin rame, makin bagus. Kalau nggak nambahin 2 kamar, gini. Buat apa duit banyak-banyak, segini anak bisa sekolah kuliah aja udah cukup. Gitu kayak kita ngejar pengen terus bertambah uang, tapi mereka yang sedangkan punya source-nya aja harus ngerti cukup. Kayak akhirnya kita kayak kayaknya harus Travaselo nggak boleh jadi kayak travel yang lain aja gitu. Kayak ya udah kita cuma ngejar profit, kita harus ada impact-nya. Nah dari situ sih mikir. Kita pernah datang satu teman kayak desainin dong logo Travaselo Care. Lu mau bikin yayasan? Iya. Lu udah kaya. Padahal sebenarnya nggak harus nunggu itu ya. Karena kayak, ya belum sih. Belum punya rumah juga. Ibaratnya kayak gitu. Cuman banyak orang yang belum, nggak terlalu akses mereka nggak ini kita lah di Jakarta gitu. Yang akhirnya tidak seberuntung kita ya. Itu yang juga selalu jadi pengingat kita untuk berbuat. Ibaratnya kita datang ke sana mengeruk uang kan dari mereka. Walaupun kita tidak ngotorin, tidak membuang sampah, tidak merusak, tapi kita mendapatkan sesuatu dari sana. Kita pengen memberi sesuatu juga. Itu disupport pemerintah setempat nggak? Enggak ya oke. Malah sempat juga ada perselisihan dalam arti ini bangun sekolah kok nggak izin manggil kita dinas ini gini. Ya mereka butuh panggung kali ya. Pasti. Ya udah kayak undang aja gitu. Nah sebelum kita masuk nanti setelah itu ke Muse Media ya. Nah dalam Travaselo pasti ada ups and downs-nya gitu. Tadi harus bukan nombokin ya sebenarnya, harus mengeluarkan profit 300 juta untuk mengisi itu gitu. Dan ketemu dengan various type of people yang datang. Apa masa-masa yang menurut Joe paling rendah nih, titik rendah? Pandemi ya. Itu pandemi ya. Karena pandemi itu dapat SMS dari teman-teman di daerah tuh banyak banget kayak atau WhatsApp kayak, bos kapan datang? Ya. Kayak gitu, kirim tamu. Gimana nih kita juga nggak bisa. Misalnya gitu. gini, mobil Innova 700.000 misalnya. Udah sekarang bayar bensinnya aja 200.000. Sampai segitunya. Kita nggak bisa beli beras gitu. Akhirnya kayak saya ngapain ya?
Saya mikir kayak waktu pas pandemi itu kayaknya udah banyak deh orang bikin gerakan. Iya. Ya, banyak banget lah ada orang-orang Iya, iya. hebat bikin gerakan-gerakan untuk ngebantu orang. Saya pikir ya udahlah saya diam aja. Oh, ya udah gitu kita nggak ngapa-ngapain. Tapi sampai satu titik di 6 bulan kok nggak ada yang fokus di pariwisata ya. Gitu. Iya. Akhirnya dari situ juga kayak akhirnya bikin P3 bukan partai ya. Peduli Pekerja Pariwisata. Peduli Pekerja Pariwisata. Itu juga yang kayak ngajakin teman-teman, ada nggak orang IT yang bisa bantu, ada nggak yang mau lulusan psikolog yang mau bantu apa istilahnya nyortir orang yang kita sumbang dan segala macam. Ya lumayan lah, berapa ratusan orang lah di daerah pariwisata yang benar-benar oke, kita ada koordinator di sana, kita bagi-bagi beras minggu ini, terus naik tempat lain lagi yang kayak gitu sih. Karena memang sektor yang paling terdampak. Betul, padahal kan saya juga terdampak. Iya. Tapi bantulah sesama yang terdampak. Iya, ibaratnya gitu. Orang juga mikir, Jo kita kan juga terdampak. Iya. Cuman maksudnya kita ya masih beruntung waktu itu masih tinggal di rumah orang tua, nggak terlalu pusing makan dan segala macem gitulah, cukup lah gitu. Ya udah kita untuk bantu teman-teman di daerah itu. Muse Media. Oke. Kan agak beda nih dari travel, habis itu media. Prosesnya ketemunya kan di episode sebelumnya kita sudah ngobrol dengan Clinton ya, yang merintis News Media. Nah sekarang kalau di bio-nya Joe juga sudah ada empowering News Media. Proses cikal bakalnya Joe bergabung di News Media dan irisannya dengan Travasilo itu gimana? Jadi ketemu Clinton tuh, kalau Clinton tuh teman lama dari 2010-an udah main sepak bola bareng. Jadi mungkin lebih dari 10 tahun sudah berteman dengan Clinton. Dari Clinton masih SMA, kuliah, sampai sekarang lah kita masih sangat-sangat berhubungan baik gitu ya. Nah awalnya karena punya basic di radio tadi, Clinton tuh pengen bikin satu studio rekaman. Bantu dong tolong cariin. Oke, akhirnya kontak-kontakin orang radio, teman bikin setup ruangan studio buat rekaman. Oke, udah jadi. Sudah jadi ngobrol-ngobrol. Travasilo gimana? Belum jalan lagi, travel belum jalan kan? Yaudah, ikut sinilah bantu-bantu. Selama pandemi itu ya? Ya, waktu pandemi. Waktu itu awal banget. Jadi Muse itu kan tadinya mau launching Maret atau April. Tapi pas juga pandemi, akhirnya online doang. Sampai benar-benar kayak saya join, kantor ready, gimana nih? Harus jalan gitu. Yaudah lu sini deh full time. Ntar kalau Travasilo udah jalan ya udah gitu, bantuin di awal gitu. Akhirnya oke, gitu, komit segala macam, bentuk tim lah waktu itu. Saya masuk hiring dari bulan Oktober, jalan. Memang tapi basicnya di travel itu dulu kita itu ya pada masalahnya ya, Travasilo itu terkenal lumayan melek digital marketing. Saya sering diundang jadi pembicara di Kemenpar, keliling Indonesia ngomongin digital marketing gitu. Nah dari situ mungkin juga kayak Muse digital, media dan segala macam. Oke, kita jalan lah bentuk. Cuman kayak nyari duitnya dari mana ya? Di stop, nggak boleh, ibaratnya bukan nggak boleh ya, spending untuk belanja iklan tuh kan ya bisa dibilang di stop lah waktu itu. Semua company mau swasta, mau perusahaan negara, akhirnya kayak mikir oke, kita bikin lini bisnis baru, agency gitu. Agency service kreatif marketing, digital marketing gitu. Kita bisa, maksudnya saya bisanya di sana. Akhirnya ya udah kita bikin campaign tertentu, ngelihat apa nih trennya yang kira-kira bisa kita masuk. Akhirnya masuklah waktu itu TikTok. Muse Media sekarang punya beberapa pilar ya. Nah, Muse itu tadi awalnya itu memang dari singkatan pilar apa yang jadi concernnya waktu itu. Music, movies, sama e-sport. Cuman setelah setahun berjalan, kayaknya kita pengen jadi media yang lebih serius gitu. Akhirnya kita ngobrol dengan mentor kita gitu ya. Lalu diarahin lah, Muse tuh maunya apa gitu. Kita lumayan sekitar 10 minggu gitu. Akhirnya kebentuk lah jadi 3 pilar. Kita ngomongin economy for Gen Z, millennials, terus juga sustainable lifestyle, sama
apa ya? Lifestyle ya sama SDG lah gitu. Nah ternyata dari situ ya titik mula awal mulanya ketemu Clinton karena sudah teman lama, akhirnya pandemi, Travaselo-nya lagi hold, baru masuk ke Muse. Nah sekarang Travaselo-nya udah naik lagi. Travaselo kita mulai dari tahun lalu sih udah lumayan jalan, cuman nggak ngotot kayak dulu, karena kita tahu tiket pesawat lagi mahal. Iya. Ya, nggak bisa, menurut saya belum akan bisa balik seperti dulu. Gitu dulu kan kayak kita ngomong ke Labuan Bajo bisa 3,5 dapat, PP 2,8. Sekarang minimal 4,5, 5 juta, 6 juta. Orang lebih prefer ke luar negeri gitu. Walaupun memang digaungkan di Indonesia aja, ke Indonesia aja. Cuman memang faktor penghambatnya menurut saya masih di tiket pesawat. Gitu. Nah, ada selain tadi pandemi itu sesusah apa kan, intinya kan kalau kita memulai itu kan one thing, tapi memulai kembali setelah sempat jatuh itu kan pasti ada titiknya gitu. Saya nggak tahu nih kalau di Muse Media ada juga nggak titik seperti pandemi itu yang dimana nggak ada pemasukan sama sekali atau lagi berat gitu. Ada dong. Itu ada juga ya. Ada kayak kita ngomong ke anak-anak kayak kita belum bisa gajian. Bisa? Pernah ngerasain. Kalau mau company survive kayaknya kita harus cut sekian persen salary semua, siapa yang setuju siapa enggak. Akhirnya kita Muse Media itu dikelola agak sedikit terbuka gitu. Dialog ya, justru ada ruang diskusi. Sumuran semua ya. Jadi kayak ya ada bagusnya dalam arti belum banyak beban yang punya keluarga, punya anak, punya istri gitu ya. Walaupun ya pastilah cicilan ada gitu. Akhirnya ya kita ngobrol bulan ini akan telat. Ngelewatin fase-fase itu pas itu kan pas PPKM tuh, PPKM level 3 dan segala macam, kita ngelewatin fase-fase itu. Terus ada juga ada satu kejadian lah yang bikin kita juga kayak cash flow-nya jadi berantakan. Harus menyampaikan lagi. Paling berat itu ketika nyampein harus telat gajiannya. Walaupun telatnya menurut saya 1 minggu, 2 minggu gitu. Tapi menurut kayak aduh gitu ya. Dan akhirnya ya ibaratnya beberapa orang yang kita rasa kita dekat, kita bisa ajak ngobrol, ini yang belakangan gajiannya, anak-anak dulu ya, gitu. Terutama yang punya cicilan, keluarganya sakit, makanya itu priority kita. Ya akhirnya ngobrol lah, kayak kita selalu komunikasi sih sebisa mungkin kayak kita cost kita 10 misalnya, sekarang kita baru di 8, kita harus cari nih bisa dapat 2 lagi supaya kita nggak keok lah. Gitu. Ya, kita open dengan anak-anak sih, mereka juga akhirnya lebih nerima ya, dalam arti diikut sertakan untuk berpikir, untuk tahu, walaupun mungkin nggak sampai detail operasionalnya kayak gitu. Sebagai pemilik perusahaan di industri kreatif saya bisa merasakan sekali pain itu, tapi nggak patah semangat ya, maksudnya kayak udah tutup aja lah gitu. Atau kita egonya saya pernah mikir kayak ada satu fase kayak kita ada piutang, klien belum bayar nilai berapa gitu. Ini kalau kita tutup company kita untung nih, gitu. Ego tapi kan kayak tapi buat apa duit segitu? Kalau saya mikir buat apa duit segitu, terus apa duitnya juga ntar habis kok, gitu. Cuman kayak menurut saya balik lagi, cita-cita bikin Muse tuh apa? Bukan buat keren, bukan buat saya punya media, tapi kayak pengen jadi wadah juga, pengen jaga kayak ibaratnya apa ya, kreatif apa yang bisa kita tawarkan, jasa-jasa. Karena menurut saya walaupun terkesannya murah, bisnis jasa tuh terbaik sih. Walaupun orang bilang tanpa modal, nggak semua orang tapi bisa ngelakuin. Bisa mulai, ya benar. Itu dia. Ups and down sudah kita lalui. Project ke depan 5-10 tahun lagi apa yang akan menjadi goals dari Jonathan? Goals dari Jonathan apa ya? Nggak terlalu ngoyo ya sekarang. Nih pengennya Muse lebih gede lagi pasti, growing gitu. Kalau dari Travaselo ya pengennya, cuman saya tuh tipe orang yang nggak sebenarnya ada maksain, tapi untuk hal-hal tertentu kayak contoh tiket lagi mahal, pandemi ya, saya nggak mau maksa orang untuk liburan, maksain lah ibaratnya gitu. Kayak pandemi masih banyak yang jualan paket travel. Padahal orang takut. Saya nggak mau maksa deh. Ya udah biarin aja gitu ya. Saya nunggu dulu gitu. Kayak saya kira kayaknya udah siap. Teman-teman di lapangan lokal udah siap. Baru kita mulai coba jualan. Ya
lebih stabil aja kali ya Lebih mungkin stabil. ya. Nggak Tapi ada pengen nyoba eksperimen bandelnya tadi, pengen nyobain bisnis yang lain nggak? Ada. Ada. Tapi mungkin belum. soon ya, mungkin tahun depan lah. Tahun Oke. depan kita ada develop beberapa juga. Ya, masih orangnya ini aja. Mungkin nambah 1-2 orang baru, tapi masih teman lama. Akhirnya cuman kita selalu bilang siapa yang mau full time. Oke. Karena kuncinya menurut saya ketika bisnis banyak shareholder harus ada satu yang full time. Ya. Kalau enggak bisnisnya nggak akan jalan. Menurut saya Ya. ada kurangnya lah kalau nggak ada yang full time menurut saya gitu. Oke. Di Muse Medianya sendiri upcoming projectnya tadi ya TikTok ini ya. Atau ada yang lain lebih lagi? ke studio live kali ya. Studio Live itu iya, kita pengen ngidupin channel YouTube lagi. Karena Oke. sebenarnya kita juga punya podcast Ya, banyak, cuman karena ya ups and down juga Ya. income, ada program sponsor nggak masuk-masuk. Iya. Iya. Giliran sponsor masuk kiri banget. Iya, Nah, iya. intinya kayak ya serba salah juga. Cuman Muse tuh ini mungkin juga dalam 5 sampai 10 tahun ke depan kali ya. Muse itu ada sekarang memiliki namanya Positive Vibes. Yes. Kemarin, Kalau tahu Positive Vibes itu fokusnya tentang mental health, Yeah. itu yang pengen kita galakin juga karena Yeah. nggak cuma orang di luar, di kantor aja kita ada kok orang-orang yang memang terdampak depresi pekerjaan kantor, keluarga, percintaan dan segala macam, dan menurut kita butuh wadahnya gitu. Nah itu tahun lalu kita launching di Sarina. Tahun depan mudah-mudahan setelah pemilu kita bisa bikin acara offline-nya lah, karena sekarang kayaknya brand-brand lagi nahan. Iya, kan? benar. Jadi kita mikir ayo udah tahun depan kayaknya waktu yang pas untuk bikin event besar tentang mental health. Orang bisa datang, anggap itu kita kasih konseling gratis dengan ruangan tertutup, karena orang di Indonesia konsultasi dengan psikolog tuh masih tabu. Ya, itu juga yang pengen awareness, itu yang kita pengen galakin, sama jangan ragu untuk telepon konsultasi. Itu selalu yang kalau kita lagi ngomong ada kok hotline-nya gitu loh. Jadi jangan ngerasa konsultasi itu gila gitu. Benar. Karena memang sebenarnya kalau mereka punya teman ngobrol mereka bisa cerita, tapi kalau enggak kan kadang-kadang bingung. Ya, dan nggak semua teman ngobrol itu bisa diandalkan Iya. gitu kan. Iya, dan partnernya banyak juga sama psikolog-psikolog sana ya. Ada beberapa ya, kita ada beberapa, cuman pasti akan buka lebih banyak lagi sih. Ya, siapa tahu nanti ada caleg-caleg yang nggak masuk gitu. Bisa Tapi kita berdoa semoga yang terpilih adalah yang memang sudah punya banyak program dan Betul. bisa memberi impact. Ya. Salah satunya Clinton kita juga doakan. Oh iya pasti dong. Pasti ya. Karena di episode sebelumnya kita sudah mendengar banyak sekali. Karena saya mengikuti insight. dari tahun 2019. Oke, Jadi ikut terlibat ya? ikut waktu terlibat, yang kita dulu ya? 1,5 tahun turun ke lapangan. Oke. Literally 1,5 tahun ke gang-gang, ketemu warga. Maksudnya jadi saya bisa bilang bukan pencitraan karena saya Apa ada di adanya sana gitu. ada di situ. Dan bagian ya. Bagian menjadi ibaratnya kan dari situ. udah 6,5 tahun yang lalu itu. Ya. Dan sampai hari ini masih semangatnya sama Betul, ya untuk makanya memberikan. saya salut lah gitu. Harus didukung. Ya. Mau terjun juga? Kalau bilang mau pun, sebenarnya kalau dibilang mau. Oke. Tapi nggak dari Jakarta. Saya maunya mewakili NTT gitu. Oh justru bukan dari Palembang tempat Bukan. kelahiran malah, tapi Sumba yang Ya, ini. menurut saya hati saya banyak di sana ya, karena Oke. banyak warga binaan, Ya. banyak temen, Ya. mau cucu raja, ketemu sama ketua adat. Ya. Menurut saya kayak, ya kalaupun saya mau bantu orang, kayaknya di sini tempatnya gitu. Oke. Mau jadi perwakilan mereka, karena Ya. banyak banget yang masih perlu diperjuangin lah di sana. Oke, hatinya sudah di sana. Dan semoga ya kita doakan dalam 5-10 tahun ke depan bisa punya goals itu juga ya yang bisa tercapai. Ya, amin. Oke. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Jonathan Tamrin. Panggilannya Joe saja ya. Dengan banyak sekali aspek-aspeknya ya, ada bisnis, ada sosial, ada media, dan terakhir nyerempet politik gitu. Tapi semoga dengan diskusi kita tadi membukakan banyak wawasan baru ke teman-teman sekalian untuk bisa memulai dan menciptakan cikal bakal dari sebuah perusahaan yang mungkin juga teman-teman sukai dan mungkin ada irisannya dengan apa yang kita diskusikan tadi. Demikian diskusi kita, saya Anin Rahmana dan Jonathan Tamrin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat.